Oke, selamat pagi buat anak kami semua kelas 6. Bagaimana kabar ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong. Ya, pagi ini kita akan belajar komputer. Nah, tapi sebelum kita belajar komputer, Bapak mengingatkan dulu buat anak kami kelas 6 yang masih belum mengerjakan latihannya, yang masih belum kumpul praktek Scratch yang kemarin pertama, silakan kan kerjakan, kan kumpul segera mungkin ke guru komputernya. Ya, tahu kan guru komputernya siapa saja kan? Ke 6A dan 6B kirim ke Miss Kristanti, kemudian 6C kirim ke Pak Samuel, karena semua nilai kalian, nilai latihan, nilai praktek, dan nilai ujiannya akan digabung dalam rapot. Jika kalian ada kesulitan dalam praktek, silakan hubungi guru komputernya, nanti akan dicarikan solusi atau tugas alternatifnya. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Hari ini kita akan kembali praktek dengan menggunakan Scratch. Ya, bisa Scratch di komputer atau Scratch di handphone. Nah, kali ini kita akan buat programnya sedikit lebih kompleks daripada Scratch yang sebelumnya kemarin. Nah, jadi silakan kalian perhatikan penjelasan Bapak berikut nih, oke? Di praktek kita sebelumnya, kita sudah mulai belajar konsep pemrograman dengan menggunakan program Scratch. Ada teman kalian yang menggunakan program Scratch-nya pada laptop atau komputer yang gambar programnya seperti ini, gambar kucing seperti ini. Kemudian ada juga yang menggunakan Scratch pada handphone Android-nya yang namanya adalah Scratch for MRT. Nah, cara kerjanya sama saja, hanya beda perangkatnya saja. Kalau yang Scratch itu digunakan pada komputer atau laptop, tapi kalau Scratch for MRT digunakan pada HP Android kalian. Nah, bagi anak kami kelas 6 yang belum punya programnya, kalian bisa lihat di video pembelajaran praktek sebelumnya. Itu Bapak sudah kasih tahu bagaimana cara mendownload programnya, baik itu di komputer ataupun di handphone. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa tanya ke guru komputer yang nanti akan dibantu bagaimana cara untuk mendownload programnya. Oke? Kali ini kita akan buat program sederhana yang berjudul Saya Lapar. Oke? Nah, bagaimana programnya? Oke, langsung kita mulai saja. Kita tekan tombol bendera hijaunya. Nah, lihat. Karakternya akan bergerak mendekati kursor saya. Ini dia. Oke? Nah, ketika kita geser kursor yang ke sebelah kiri, kelelawarnya bergerak menuju kursornya sambil bilang, saya lapar, dia. Jadi yang kita akan buat project yang berjudul Saya Lapar. Nah, apa yang terjadi jika kursornya Bapak diamkan? Nah, ketika karakternya menyentuh kursornya, tanda panah kita di komputer atau di handphone, karakternya akan berhenti. Untuk mengulang lagi, berarti kita tekan tombol panahnya, tombol benderanya, bendera hijau. Dia akan mengikuti kursornya kemanapun kursor akan pergi. Setelah dia akan menyentuh kursornya, dia akan diam. Artinya dia sudah kenyang. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita akan bahas. Tugas praktek kita kali ini, kita akan menggunakan 9 instruction set. 5 diantaranya sudah pernah kita gunakan di praktek kita sebelumnya. Oke, yang pertama, when bendera hijau klik. Artinya ketika bendera hijau diklik. Atau bagaimana cara kita mulai. Move 10 step. Artinya bergerak ke depan sebanyak 10 langkah. Nah, ini 10-nya bisa kita ganti nanti jadi angkanya. Semakin besar angkanya, dia akan bergeraknya semakin cepat. Next costume, gunanya apa kemarin? Masih ingat? Untuk membuat gambar seolah bergerak. Seolah ada animasinya. Atau sebenarnya itu adalah gunanya adalah untuk mengganti tampilan karakter. Nanti kita akan ganti, tidak lagi menggunakan kucing, tapi kita bisa gunakan karakter yang lain. Say hello, gunanya untuk menampilkan tulisan. Nah, kalau seperti sebelumnya kita selalu ganti hello dengan nama kita sendiri. Kali ini juga kita akan ganti hello-nya menjadi nama kita. Oke, supaya Bapak tahu itu tugas siapa yang mengerjakan. Nah, kalau forever, gunanya apa? Untuk mengulangi semua instruksi ada di dalamnya. Dalam yang mana? Dalam sini. Oke? Di tengah-tengahnya. Nah, kalau di luarnya bagaimana? Di luarnya tidak diulanginya, hanya yang di dalamnya saja. Makanya biasanya forever-nya itu biasanya taruh di terakhir, di paling terakhir. Karena semua dibuat dulu, baru dalamnya dulu dibuat, baru forever-nya. Oke, selain 5 tadi, ada lagi instruction yang baru. Yang pertama adalah if. If itu adalah artinya apa? Jika karakter kita mengalami sesuatu, itu dia. Nanti ada
nanti kalau untuk if ini kita harus masukkan lagi sesuatu di sini. Ini syaratnya. Nah, itu dia. Apa yang terjadi dengan karakter kita di sini? Nah, kemudian terus kalau karakter kita mengalami sesuatu, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadinya dimasukin di tengah-tengah sini. Nih dia. Oke. Jadi yang atas ini, jika karakter kita mengalami sesuatu, apa yang terjadi? Yang terjadinya kita masukin dalam sini, tengah-tengahnya. Kemudian touching. Touching itu artinya menyentuh, bahasa Inggrisnya kan. Nah, jika karakter kita menyentuh sesuatu, nanti bisa diganti ininya, dipilih. Ini kotak kosong ini artinya dia bisa dipilih atau dimasukkan sesuatu. Ini juga if-nya juga masih ada kotak kosong sini kan. Artinya bisa dimasukkan sesuatu. Kemudian ada point towards. Point towards apa artinya? Bergerak menuju. Nah, ini kenapa ada kosong lagi? Ini nanti bisa kita isi sesuatu. Sama seperti game misalkan, kan ada karakter yang kadang mengikuti sesuatu. Nah, sebenarnya dia itu namanya point towards. Nah, seperti kita kalau main game, kalau dia ngejar musuh pasti berarti targetnya siapa? Musuhnya kan? Nah, itulah namanya point towards. Nah, kemudian yang instruksi terakhir adalah stop all. Menghentikan semua instruksi. Jadi animasi langsung stop. Kayak tadi yang saya lapar tadi, ketika kelelawarnya menyentuh kursor, dia akan berhenti. Oke, kita langsung saja bagi membuatnya. Pertama, buka dulu program Scratch-nya dari Start, All Programs, kemudian kita cari Scratch. Ada Scratch, kemudian kita pilih Scratch. Kalau di Android bisa langsung cari icon Scratch-nya, Scratch for MRT. Oke, kita kasih lebarnya. Nah, pertama kita akan ganti karakternya. Caranya adalah di sini ada di sebelah kanan itu ada di tampilan preview ini adalah namanya sprite 1. Sprite 1 ini kita buang. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita pilih delete. Oke, delete yang artinya hapus. Kita klik delete-nya. Oke, sekarang kita nggak punya karakter sama sekali. Setelah itu, di sini ada tulisan new sprite, kemudian ada paint new sprite, kemudian ada choose new sprite from file. Nah, kita pilih yang tengahnya saja. Choose new sprite from file. Ini dia, yang ada gambar foldernya. Kita klik. Kemudian kita pilih kategorinya, bebas. Ada yang boleh animal, boleh fantasy. Fantasy itu berhubungan dengan cerita-cerita dongeng, kemudian letters, macam-macam. Nah, cuman ada beberapa syaratnya. Ada yang perlu kalian perhatikan. Oke, misalnya Bapak mau yang animals, misal Bapak milih tentang animals. Nah, supaya karakter kita ada animasi, ada gerakannya, supaya dia bergerak, kelihatan bergerak. Oke. Nah, cari gambar karakter yang dia ada A dan B-nya. Misalnya bat 1 ada A dan B-nya. Tapi yang misalnya kemudian ada lagi, misalnya nih bird flying ada A dan B-nya nggak? Hanya bird flying saja kan? Berarti tidak bisa kita gunakan. Buffalo, kerbau, hanya buffalo 1 aja kan? Tidak ada buffalo 1A, buffalo 1B. Kalau yang bat tadi kelelawar ada bat 1A dan ada bat 1B, artinya bisa kita gunakan. Jadi cari yang ada A dan B-nya. Oke, kita cari A dan B-nya. Misalnya saya mau yang misal anjing lah. Nih. Pak, kalau misalnya sampai C ada gimana? Gak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Oke. Kalau ada minimal dia A dan B. Oke, kita pilih yang A dulu. Misal Bapak pilih yang gambar anjingnya. Kita pilih yang doc 2A. Oke kan? Nah, oke. Kemudian di bagian script ini, samping script ada namanya kostum. Kostum, ini dia. Nah, new kostum di sini ada angka 1, artinya kita baru memiliki 1 kostum. Nah, kita tambah lagi. Ini kan tadi doc 2A kan? Kita akan masukin doc 2B di bawahnya, kemudian doc 2C di bawahnya juga. Caranya bagaimana? Kita klik import. Nah,
Kita masukkan lanjutannya. Tadi doc apa tadi? Doc 2A. Berarti sekarang doc 2B. Doc 2B. Kita klik kemudian OK. Tambahkan lagi, import lagi. Sebenarnya 2 saja sudah cukup, tapi kalau mau 3, tapi dengan syarat dia harus berurutan ya. Jangan nanti tiba doc 2 terus tiba-tiba dak, nanti gak nyambung dia. Doc 2C. Nah ini dia. Jadi nanti animasinya adalah anjingnya seolah-olah bergerak seperti ini. Dia kakinya seperti ini, kemudian begini, kemudian begini. Nah jadi seperti anjingnya bergerak kan, nanti seperti ini. Kakinya bergerak. Oke. Nah kemudian setelah itu karakternya kita kasih kecil dulu, jangan terlalu besar. Caranya adalah di bagian atas sini ada tanda panah menuju ke pusat. Namanya Spring Sprite. Nih, Spring Sprite. Oke. Kalau yang sampingnya itu untuk memperbesar Grow Sprite, memperbesar karakter. Ini memperkecil karakter. Kita klik Spring Sprite-nya. Kemudian kita klik ke karakternya. Klik 1 kali, dia tambah kecil. Klik sampai dia mengecil. Kita kasih kecil sprite-nya supaya kita bisa lihat pergerakan dari sprite yang kita buat tadi. Oke. Nah, sekarang dari kostum tadi ini kita klik sampingnya adalah script. Kita kembali ke scriptnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita akan masukin scriptnya dari control dulu. Control. Kita ambil when flag click. Ketika bendera hijau ditekan. Nah, kita buat dulu supaya karakter yang kita buat mengejar kursor kita, tanda panah kita di komputer. Oke, caranya bagaimana? Ketika bendera ditekan, dia akan bergerak. Bergerak itu apa? Motion kan? Motion. Dari motion kita klik move 10 step. Nah, ini dia, move 10 step. Tapi kita ganti 10-nya menjadi 2. Oke? 2 saja. Oke, kita klik 10-nya tadi. Kemudian kita ganti 10-nya menjadi 2. Oke? Boleh 2, boleh 1. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 2 ya, karena nanti terlalu cepat dia menemukan kursor kita. Jadi langsung berhenti dia. Nanti dia pergerakan terlalu cepat. Oke, kemudian setelah itu dia akan menuju ke kursor. Nah, tadi apa menuju ke kursor? Menuju berarti point toward. Masih motion ya? Masih motion, ingat masih motion. Kita masukkan dulu semua instruksi yang berhubungan dengan gerak. Dia bergerak maju kemudian menuju kursor kita. Berarti point toward. Nih. Berarti sekarang sudah 3 instruksi. When bendera diklik, move, kemudian point towards. Ganti move-nya menjadi 2 ya. Kemudian di point towards jangan lupa kita klik, kita isi dia mengikuti siap menuju kemana. Kita klik tandanya, klik tanda panahnya, kita pilih mouse pointer, artinya kursor kita. Dia akan mengikuti kursor kita. Coba kita tes ya. Kita klik, nah dia langsung ke arah sana kan. Artinya dia akan melihat di mana kursor kita, sebelah sini. Maka dia langsung bergerak menuju ke sana. Kita klik ke gini nih, dia akan menuju ke kursor kita. Nah, kemudian setelah itu kita pilih kontrol supaya kalau kita klik tanda bendera kan capek kita klik terus kan, dia bergerak pelan-pelan kan. Nah, kita mau sekali klik dia bergerak terus, berarti kita kasih forever. Ini dia, ambil dari kontrol. Kita ambil forever. Nah, apa yang terjadi? Kita klik. Dia akan mengikuti. Wah, nah. Tapi ada yang aneh nggak dengan karakter kita? Lihat, kakinya tidak bergerak kan? Dia maju kakinya. Nah, kita klik stop. Kita butuh satu yang namanya apa? Next costume. Itu dapat dari mana sih? Ayo masih ingat nggak? Dapat dari looks. Ini dia, looks ya. Dari looks. Cari yang namanya next costume. Next costume. Nih, tarik next costume-nya. Taruh di dalam forever. Terserah mau di luar
urutannya nggak masalah. Yang pasti dalam forever. Oke. Kita coba. Lihat, kakinya sudah bergerak kan? Nah, dia sudah bergerak kakinya. Oke. Kita stop. Setelah itu supaya dia menunjukkan ada tulisan, berarti kita kasih apa? Say hello. Nah, masih di looks juga loh. Masih di looks, masih dalam looks. Kita masukkan say hello. Ini dia. Hello-nya ini kita ganti jadi nama kita. Kita klik hello-nya, ganti menjadi nama kalian. Misal namanya adalah Andi. Kemudian buat lapar. Kan kita membuat karakternya lapar kan, saya lapar kan? Berarti Andi lapar. Nah, baru kita klik benderanya. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, ini Andinya lapar. Kita ganti namanya, misalnya si. Oke, ada. Oke, nah dia. Oke, kita stop. Nah, sekarang kalau kita coba ini ya. Ketika karakter kita menyentuh kursor, dia malah berputar-putar nggak jelas gini kan? Dia tidak berhenti. Nah, bagaimana cara membuat dia berhenti? Oke, kita akan butuh satu instruksi yang namanya if. If itu jika, ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika karakter kita menyentuh mouse kita, dia akan berhenti. Oke? Nah, berarti kita lepaskan forever-nya. Kita putuskan dia, kita keluarkan dia, ambil tengahnya, kita tarik. Ini dia. Oke, jadi lepas dia, forever-nya lepas, when click-nya lepas, move-nya juga lepas. Jadi ada 3 bagian lepas ini ya. Ini dia, kita lepas 3-tiganya. Oke, ingat. Kemudian kita masukkan dari kontrol, kita masukkan if syaratnya. If tempel di when click-nya. Sudah? Kenapa emangnya? Jika apa? Jika karakter kita menyentuh kursor. Menyentuh itu apa? Menyentuh itu artinya touching kan? Touch, disentuh. Berarti sentuh itu termasuk sensing, touching itu berarti apa yang dialami oleh karakter kita, sensing. Nah, kita klik di bawah kontrol namanya sensing, kemudian ada namanya touching. Ini dia touching, ini menyentuh. Nah, tarik, tempel di dalam if-nya. Ini dia. Dalam if-nya kita tempel. Nah, oke. Sudah masuk, kita klik kotak ininya, kita ganti menjadi mouse pointer. Oke? Nah, jadi ada if touching mouse pointer. Jika karakter kita menyentuh kursor kita, mouse pointer itu kursornya, tanda panah di komputer kita. Oke? Apa yang terjadi? Kalau dia sudah menyentuh kursor kita, dia akan berhenti. Berhenti itu adalah stop all. Berarti itu diambil dari kontrol. Stop all itu ambil dari kontrol. Nah, ini dia. Stop all kita tempel dalam if-nya. Dah, oke, dah selesai. Nah, kemudian kita tinggal gabungkan semuanya. Oke? Yang move tadi ini kita tempel di bawah if-nya. Nah, ini dia. Oke? Kita coba. Nah, apa yang terjadi? Wah, dia masih satu-satu diklik ini. Bendera hijaunya lap. Capek nggak kliknya? Capek. Berarti kita butuh satu apa? Forever. Kita bungkus forevernya. Forevernya membungkus if-nya, if dan move-nya ya, sampai point towards-nya semua masukin. Bungkus dia gini. Dan lepas. Jadi nanti kodenya menjadi seperti ini. Tadi kan seperti ini kan? Nih. Kita tarik forever, nanti forevernya akan membesar sendiri dia. Begitu taruh di sini, dia akan membesar. Nah, forevernya. Jadi semua akan diulangi secara berulang-ulang. Diulangi seterusnya. Kita coba ya. Klik. Nah, lihat ini. Dia akan mengikuti kemana arah kursornya, dan ketika sudah ketemu, dia akan diam. Oke?
Nah, bagaimana membuat full screen tampilannya? Di atas bendera hijau ini ada 3 tampilan. Ini tampilan biasa. Ini yang 2 ini. Yang paling kiri untuk mengecilkan previewnya, yang tengah untuk memperbesar previewnya, dan yang ketiga untuk membuat full screen. Jadi kalau mau lihat contohnya, kita bisa secara full screen, kita bisa klik yang paling ketiga ini. Klik yang ketiga. Sekarang sudah full screen. Kita coba yuk. Ini dia. Karakter sudah kita pilih akan mengejar kursor kita sampai ketemu. Nah, kalau sudah ketemu dia diam. Mau coba lagi. Dia akan kejar terus dia diam. Nah, oke. Itu untuk versi komputernya. Sekarang Bapak akan jelasin bagaimana cara membuatnya di versi Androidnya. Oke? Jika sudah selesai mencoba, nah bagaimana cara mengembalikan tampilan Scratch ke semula? Nah, ini kan full screen, kita tidak muncul. Jadi Scratch-nya benar-benar satu layar. Nah, bagaimana mengembalikan ke semula? Caranya gampang, cukup tekan tombol Escape atau ESC pada keyboard kita. Nanti tampilan kembali seperti semula. Oke, kemudian kita simpan saja program yang kita sudah buat. File, kemudian save. Oke, kita buat aja namanya Saya Lapar, program Saya Lapar. Oke, Saya Lapar. Nah, karena nanti supaya kita tidak mengulang lagi dari awal. Jika kalian ingin mengedit programnya lagi, membuatnya lebih menarik lagi, kalian tidak perlu mengulang kodenya dari awal lagi. Oke, jadi cukup melengkapi saja. Kita klik OK. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak akan ajarin bagaimana cara membuat program yang sama pada Scratch Android kita. Oke, jadi Scratch yang ada pada HP Android kita. Sekarang kita akan buat di Scratch versi Android. Untuk versi Android, nama programnya adalah Scratch MRT atau Scratch for MRT. Silakan dibuka programnya. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk Scratch MRT atau Scratch untuk Android, kita tidak bisa mengubah karakternya seperti versi komputer tadi, karena kalau kita klik open, tidak ada pilihan karakter yang baru. Jadi daripada kita agak susah untuk membuat karakter baru, kalau di Scratch MRT ini kita harus membuat karakter yang baru. Nih, seperti yang kita gambar sendiri. Tapi daripada kita kelamaan, kesusahan untuk membuatnya, lebih baik kita fokus pada programnya saja. Oke. Nah, kita mulai. Jadi kita hanya menggunakan kucingnya saja. Oke. Nah, sekarang kita perlebar areanya dengan cara area previewnya dengan cara mengklik tanda panah ke kanan ini. Nah, sekarang areanya sudah lebih besar, area previewnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari namanya jika tombol hijau ditekan, tombol bendera. Berarti ambil dari, kalau tadi komputer ada di control, untuk versi Android itu ada di event. Ada di event. Berarti when bendera hijau ditekan, diklik. Nah, kalau misalnya tombolnya di HP kalian kurang jelas, kalian bisa tekan tombol tanda tambah ini supaya ini namanya zoom in, supaya tombol terlihat lebih jelas, tapi jangan terlalu besar. Nanti tidak muat semua scriptnya ya. Oke. Kalau terlalu kecil kalian bisa perbesar nih ya. Oke, kemudian setelah itu apalagi tadi, jika bendera tekan, sprite-nya akan bergerak, berarti motion. Ini dia motion. Kita pilih bergerak ke depan. Ini dia moves full step. Kita ganti menjadi 2. Oke, kita hapus menjadi 2 saja. Tidak usah terlalu banyak, nanti dia terlalu cepat jalannya, terlalu kencang kali jalannya. Kemudian menuju itu apa tadi? Point towards. Ini dia point towards. Nah, kemudian klik tanda panahnya, ganti menjadi mouse pointer. Oke. Nah, sambil dia jalan, dia sudah bergerak, kemudian mengikuti mouse kursor kita. Dia menyebutkan nama kita. Ya kan, ada nama kita muncul, berarti masuk dalam looks. Ini dia, ada say hello. Say hello.
Kemudian kita ganti namanya jadi nama kita masing-masing ya. Ganti namanya menjadi nama kalian masing-masing. Misalnya tadi siapa tadi? Andi misalnya. Andi lapar. Oke, lapar. Oke, kita klik oke. Nah, kemudian setelah dia bilang lapar, dia ganti kostum. Nah, ganti ada animasinya. Ini dia next kostum. Nah, udah oke, ada 4 ya. Jadi ingat ya, ada 4 di dalam sini. Setelah itu supaya dia ulang-ulang, kita kasih ambil always atau forever. Ini dia. Oke. Nah, kalau kita coba, nah dia ikuti gini kan. Nah, kenapa kakinya tidak bergerak? Itulah kelemahan dari Scratch MRT-nya. Dia defaultnya cuma hanya dikasih satu gambar saja. Oke. Jadi tidak dikasih untuk gerakan kakinya. Oke, kemudian kita lepas forever-nya. Kita lepas bagian dalamnya. Ingat ya 3 bagian tadi ya. Ada when click, ada forever, ada move. Oke. Kita masukkan apa tadi? Berikutnya masukkan namanya if. If, ini ada ini if. Nah, di dalam if ada apa? Ada apa tadi? Jika karakternya kenapa? Oh, dalam sensing, menyentuh. Nih, menyentuh apa? Menyentuh kursor kita. Berarti mouse pointer. Apa yang terjadi kalau dia nyentuh? Dia diam. Kalau diamnya apa? Stop ya kan? Stop itu masuk dalam control. Ini dia, stop all. Udah berhenti dia, stop dia. Gak mau ngejar-ngejar lagi. Baru kita tempel move-nya di bawah sini, di bawah if, dan kita bungkus dengan forever. Nah, kita coba yuk. Ini dia, tek. Dia diam kan? Nah, klik lagi. Nah. Ayo sini ya kan? Dia lapar, dia kejar, tep, dia diam. Oke? Inilah contoh program sudah jadi pada Scratch Android. Kita coba ya, tekan tombol benderanya, bendera hijaunya. Nanti dia akan mengikuti jari kita nih. Nah, ini dia mengikuti dia. Oke. Up. Nah, ketika dia ketemu dengan jari kita, dia akan berhenti. Nah, dia berhenti kan? Sup. Itu dia. Hup. Itu dia. Oke, jadi nanti jangan lupa C-nya ganti dengan nama kalian masing-masing ya, ditambah kata lapar. Oke? Nah, itu saja tugasnya hari ini. Jadi kalian boleh pilih salah satu, mencoba dari Scratch komputer atau mencoba dari Scratch Android. Pilih salah satu, cukup kirim 1 kali saja. Jadi yang dikirim adalah, jika kalian sudah selesai programnya, silakan kalian foto skripnya saya seperti ini. Di foto saya skripnya, tidak usah semuanya difoto, hanya skripnya saja. Kemudian kalian kirim ke guru komputernya melalui WA. Untuk kelas 6A dan 6B kirim ke Miss Kristantik. Untuk 6C kirim ke Pak Samuel. Jika kalian ada kendala dalam mengerjakan tugas praktek, silakan hubungi guru komputernya. Jangan sampai tugas praktekmu kosong ya. Karena semua nilai tugas, nilai praktek akan digabung ke dalam nilai raport dan nilai ujianmu. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan prakteknya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.